Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Anggi Anggraini. Di sini aku akan menjelaskan materi respirasi aerob, respirasi anaerob, perbedaan fermentasi alkohol serta asam laktat, dan perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama ada respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen dalam reaksinya. Reaksi sederhananya itu C6H12O6 bereaksi dengan 6O2 menjadi 6H2O6CO2 serta 38 atau 36 ATP. Respirasi aerob memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat ada transport elektron. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitoplasma. Nah, hasil dari glikolisis ini adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, serta 2 NADH. Lalu yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tahap DO itu terjadi di matriks mitokondria yang mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA, 2 CO2, serta 2 NADH. Yang ketiga ada tahap siklus Krebs. Tahapan ini terjadi di matriks mitokondria juga, menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, serta 4 CO2. Yang keempat itu ada rantai transfer elektron yang merupakan pembuktian 36 ATP atau 38 ATP pada reaksi respirasi aerob. Sejatinya 1 NADH itu menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH2 itu menghasilkan 2 ATP. Pada tahap glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan masing-masing 2 NADH, serta di siklus Krebs juga menghasilkan 6 NADH. Jadi dari 3 tahap itu menghasilkan 10 NADH yang akan dikali dengan 3 menjadi 30 ATP. Dan pada siklus Krebs itu ternyata menghasilkan 2 FADH2 yang akan dikali dengan 2 juga menjadi 4 ATP. Dari perhitungan NADH serta FADH2 tadi kita mendapat 34 ATP dari 3 tahapan tadi. Namun kita tambahkan lagi 4 ATP dikarenakan glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan masing-masing 2 ATP menjadi 38 ATP untuk reaksi dalam sel prokaryotik. Namun dikurang 2 ATP untuk transport aktif itu menjadi 36 ATP untuk sel eukaryotik. Untuk pembahasan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob dibagi menjadi 2 yaitu fermentasi alkohol serta fermentasi asam laktat. Yang pertama ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini merupakan transformasi anaerobik fruktosa dan glukosa menjadi CO2 serta alkohol atau etanol. Untuk mekanismenya, glukosa diubah menjadi asam pirufat dengan melepaskan CO2 dan menghasilkan asetaldehida. Direduksi dengan NADH yang menghasilkan etanol serta melepaskan ion NAD+ untuk kembali ke glikolisis. Untuk hasilnya, 1 molekul glukosa atau 1 molekul C6H12O6 itu menghasilkan 2 etanol, 2 CO2, serta 2 ATP. Dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi di sel otot hewan atau sel otot manusia, bisa juga di eritrosit atau bakteri, serta jamur dalam pembuatan yogurt atau keju. Untuk mekanismenya sendiri, glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan direduksi oleh NADH menghasilkan asam laktat dengan melepaskan ion NAD+ untuk kembali bereaksi di glikolisis. Fermentasi asam laktat ini menghasilkan glukosa yang dipecah menjadi 2 asam laktat serta 2 ATP. Pembahasan yang ketiga itu mengenai perbedaan fermentasi alkohol serta asam laktat. Yang pertama, tempat terjadinya. Fermentasi alkohol terjadi di sel jamur untuk pembuatan tapai dan minuman anggur. Fermentasi asam laktat terjadi di sel otot hewan, sel otot manusia, eritrosit atau sel bakteri, sel jamur dalam pembuatan yogurt dan keju. Kedua, akseptor elektronnya. Fermentasi alkohol, akseptor elektronnya itu adalah asetaldehida, kalau fermentasi asam laktat itu asam pirufat. Untuk hasil akhirnya, fermentasi alkohol menghasilkan etanol, sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat. Lalu pembahasan yang keempat mengenai perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama keadaannya, respirasi aerob dalam keadaan ada oksigen, respirasi anaerob tidak ada oksigen. Kedua, ada sel yang melakukan. Kalau respirasi aerob, itu sebagian besar sel organisme yang melakukan. Kalau respirasi anaerob, sel yang melakukan adalah sel ragi, sel jamur, sel bakteri, eritrosit, serta sel otot. Untuk jumlah energi yang dihasilkan, respirasi aerob cenderung lebih tinggi karena menghasilkan 36 atau 38 ATP. Respirasi anaerob cenderung rendah karena hanya menghasilkan 2 ATP. Untuk produk yang dihasilkan pada respirasi aerob itu ada karbon dioksida, air, dan juga ATP. Respirasi anaerob pada fermentasi alkohol menghasilkan etanol, CO2, serta ATP. Fermentasi asam laktat itu menghasilkan asam laktat dan ATP. Selanjutnya ada tempat terjadinya. Respirasi aerob itu di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan di respirasi anaerob itu hanya di sitoplasma. Selanjutnya adalah tahapan reaksi. Untuk respirasi aerob ada 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, serta rantai transport elektron. Respirasi anaerob itu hanya glikolisis dan transport elektron. Terakhir yaitu akseptor elektronnya. Respirasi aerob itu oksigen, respirasi anaerob itu di fermentasi asam laktat itu asam pirufat, kalau di fermentasi alkohol itu asetaldehida.